Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami tahu Bapa bagimu tiada yang mustahil Bapa. Maka daripada itu Tuhan, di tempat ini datanglah kerajaanmu di hati setiap kami Tuhan. Datanglah kerajaanmu karena kami membutuhkan firman-Mu. Karena kami tahu Bapa, firman itu adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan. Amin. Berfirmanlah Bapa, kami umat-Mu siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan tempat ini, kuduskan hati setiap kami. Amin. Begitu juga dengan mulut bibir hamba-Mu, agar spirit dari kerajaan Allah yang mengalir tempat ini, Amin, membawa pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala roh apapun juga yang bukan daripada Tuhan, roh kritik, roh kepahitan, dalam nama Tuhan Yesus, begitu juga dengan roh pemecah, kuasanya kami ikat, kami patahkan roh-roh orang kuat, kuasanya kami ikat, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah Bapa, roh penundukan yang ada dalam hidup kami, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari umat Tuhan yang percaya kita katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Ini hal yang sungguh luar biasa bagi saya. Karena ada satu kesempatan yang indah di tempat ini. Di kota Sidikalang ini baru pertama saya berkunjung ke kota ini. Saya bersyukur. Dan saya juga akan menyalurkan berkat ini pada Tuhan di tempat ini. Karena saya tahu dan yakin dan percaya Tuhan menyukai kota Sidikalang ini. Ada amin? Nama saya Gani Simanjuntak. Saya mempunyai istri satu orang Sunda Blaster Padang. Dan kami mempunyai anak dua orang. Yang pertama Martin umur yang 11 tahun. Dan Cynthia umur 8 tahun. Puji Tuhan. Baik, kita langsung saja kepada Alkitab kita. Yang diambil daripada kitab Galatia 6 ayat 8. Sesuai dengan yang ada di layar spanduk. Kita lihat. Galatia 6 ayat yang ke-8. Karena cuma satu ayat, kita bacakan bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kita lihat dari ayat ini, ada dua kekuatan yang begitu besar yang ada di ayat ini. Yang pertama yaitu kekuatan perbuatan daging. Dan yang kedua adalah perbuatan roh. Dan bagi orang Kristen, bagi orang pengikut Yesus, dua kuasa ini ada di dalam kehidupan setiap kita. Dan kedua kekuatan yang besar ini saling berlawanan. Kita lihat contohnya di Galatia 5 ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita lihat kembali di Galatia 7 ayat 19. Sebagai contoh dari perkataan Rasul Paulus. Kita lihat Roma 7 ayat 19. Contoh daripada kekuatan yang besar tadi. Dikatakan begini di Roma 7 ayat 19 ini. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Maksudnya begini. Di dalam diri Paulus ada keinginan untuk dia berbuat kebenaran. Di dalam diri Paulus, di dalam diri kita ada keinginan untuk melakukan kebaikan. Tetapi kita lihat apa yang terjadi di dalam realita kehidupan kita.
Yang kita inginkan melakukan kebenaran, yang kita inginkan melakukan kebaikan. Tetapi yang tidak kita sukai, yaitu yang jahat, malah itu yang kita perbuat. Ada amin? Mengerti maksudnya? Nggak ada dari kecil tuh punya cita-cita, nanti kalau saya udah jadi udah besar, saya mau jadi preman aja. Nggak ada orang punya cita-cita seperti itu. Tetapi kenapa yang terjadi? Begitu dia besar menjadi orang tidak benar. Kita lihat. Keinginan di dalam diri kita pasti ada niat untuk melakukan kebenaran. Di dalam keinginan kita pasti ada keinginan untuk melakukan kebaikan. Saya mau menuju kepada kebenaran. Tapi sayang, di ayat 20 dikatakan apa? Coba kita lihat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Niat untuk melakukan kebaikan ada. Niat untuk melakukan kebenaran ada. Waktu saya mau melakukan kebaikan itu, waktu saya mau melakukan kebenaran itu, tapi dalam diri saya ada sesuatu kekuatan yang besar memaksa saya melakukan apa yang tidak saya suka. Kenapa ini bisa terjadi? Alkitab katakan, ini bisa terjadi semua diakibatkan karena dosa yang diam di dalam kita. Ada amin? Mengerti maksudnya? Dosa inilah yang disebut keinginan daging. Inilah yang disebut keinginan daging. Dari mana datangnya dosa ini? Dari mana datangnya keinginan daging ini? Yang memaksa kita melakukan yang tidak kita sukain. Dari mana itu datangnya sehingga dia bisa masuk dalam hidup kita? Kita lihat. Awalnya Adam. Sebenarnya Tuhan mau menguasai Adam dan Tuhan ingin memerintahkan Adam. Adam, jangan kau makan buah pohon itu. Nanti kalau engkau makan buah pohon itu, engkau akan mati. Tapi kita lihat Adam, dia memilih untuk melakukan dosa itu. Dan dosa itulah yang turun kepada setiap kita. Yang diakibatkan dosa seorang pria turun kepada generasi selanjutnya. Dan sampai hari ini turun kepada setiap kita. Ada amin? Inilah asal dosa tadi. Yang diakibatkan karena ketidaktaatan Adam. Padahal Allah ingin agar Adam dikuasai oleh firman itu. Oleh perkataan Allah itu. Tapi Adam tidak taat. Dan sampai kepada kita. Kita juga menjadi orang yang sama seperti Adam. Padahal dasarnya kita serupa dan segambar seperti Allah. Diakibatkan karena dosa itu. Dosa itu turun kepada generasi selanjutnya. Dan sampai kepada kita. Dan dosa itu yang memperbudak kita. Dosa itu yang memperalat kita. Dosa itu memperhamba kita. Sehingga kita tidak melakukan apa yang kita inginkan. Ada amin? Baik. Kita lihat apa yang itu keinginan daging. Coba kita lihat Galatia 5 ayat 19. Kita lihat ayat Galatia 5 ayat 19. Apa itu keinginan daging? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kita dengar kemarin ada keinginan dari Bapak Bupati yang diwakilin oleh stafnya. Bapak Bupati menginginkan agar di kota Sidikalang ini jauh daripada seks bebas. Masih ingat kemarin? Di kota Sidikalang ini Bapak Bupati menginginkan lewat penyampaian dari staf Bupati. Mereka menginginkan agar di kota Sidikalang ini dijauhkan daripada seks bebas. Dijauhkan dari keinginan daging. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Lanjut. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iriati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencinderaan, dan roh pemecah. Ada amin? Begitu banyak setiap keluarga, setiap kita.
Yang begitu egoisnya merasa diri kita yang paling benar di antara orang lain. Kita lihat apa akibatnya. Apa akibatnya kalau keinginan daging ini menguasai diri kita? Berakibat apa hidup kita? Kehidupan kita, tubuh kita ini akan menjadi pabrik dosa. Ada amin? Mengerti namanya pabrik? Pabrik itu dia memproduksi segala sesuatu. Dan waktu keinginan daging menguasai hidup kita, maka keinginan itu akan melahirkan benih kejahatan. Keinginan itu akan melahirkan benih dosa-dosa yang lainnya. Ada amin? Dan keinginan roh adalah, kita lihat, keinginan roh, dia ingin agar kita dituntun oleh kehendak Allah. Amin. Hidup di dalam roh adalah hidup di dalam kehendak Allah. Awal penciptaan diakibatkan karena Adam memakan buah pohon itu. Adam tidak turut kepada kehendak Allah. Dia melakukan kehendaknya sendiri. Allah berkata jangan kau makan buah pohon itu. Tapi Adam memakan buah pohon itu. Sehingga Adam sampai kita keturunan kita menjadi manusia yang memiliki natur dosa. Dan dosa inilah akan turun kepada generasi kita selanjutnya. Ini disebut diam, dosa yang diam di dalam aku. Hidup di dalam roh seperti saya katakan tadi. Hidup di dalam roh adalah hidup di dalam kehendak Tuhan. Tuhan memiliki kehendak. Tuhan memiliki kehendak agar setiap keluarga Kristen menjadi keluarga yang berbahagia. Yang percaya katakan amin. Tuhan menginginkan setiap kita keluarga pernikahan Kristen agar keluarga ini memiliki kebahagiaan hidup. Ada amin? Kenapa? Kalau keluarga bahagia, gereja akan kuat. Gereja akan menjadi contoh. Gereja akan berdampak bagi masyarakat di sekitarnya. Dan saya yakin kalau keluarga bahagia, seperti kata Pak Bupati kemarin. Pak Bupati ingin agar kota Sidikalang ini dijauhkan dari narkoba. Dijauhkan daripada minuman keras. Dijauhkan daripada seks bebas. Bahkan dijauhkan dari rokok. Kalau keluarga yang berbahagia, saya yakin penjara akan sepi. Percaya? Tapi saya seorang pelayan Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk aktif mengambil bagian di dalam pelayanan penjara. Dan di bulan 10 kemarin saya bersama Pak Gomer berkeliling 10 penjara yang ada di daerah Tapanuli. Dan setiap penjara yang saya kunjungin, setiap penjara itu overload, kelebihan tahanan. Yang seharusnya tahanan cuma 500 orang. Menjadi 1.300, menjadi 1.500. Akhirnya mereka tidur udah kayak ikan tongkol yang disusun-susun. Kenapa itu bisa terjadi? Itu diakibatkan karena rumah tangga tidak bahagia. Rumah tangga yang berbahagia, saya yakin dan percaya, seisi rumah tangga itu pasti dapat memiliki, menikmati keluarga itu. Amin. Contohnya, kalau keluarga berbahagia, walaupun dia makan pakai gulamo, walaupun makan cuma pakai kecap, kalau keluarga itu bahagia, keluarga itu ikan gulamo tadi itu rasa ayam panggang itu. Tapi kalau keluarga itu tidak berbahagia, walaupun makan ayam panggang, itu lebih nggak enak daripada ikan gulamo. Benar nggak? Tapi kalau keluarga itu berbahagia, keluarga itu semua dapat menikmatin. Sekarang bagaimana caranya? Agar kita bisa menuruti kehendak Tuhan. Agar kita bisa jadi contoh, menjadi teladan. Karena saya yakin dan percaya, kalau keluarga bahagia, gereja akan berdampak. Kalau gereja berdampak, kota Sidikalang ini akan dimenangkan dan dijauhkan dari kejahatan, dijauhkan dari seks bebas, dijauhkan dari narkoba. Ada amin? Maka itu, siapa di tempat ini yang pingin keluarganya bahagia? Saya minta tunjuk tangan. Saya lambaikan tangan. Mari kita lambaikan tangan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Hari ini
Maukah kita mengambil bagian daripada kehendak dan rencana Tuhan tadi? Agar keluarga-keluarga kita bisa mengalami keluarga yang berbahagia. Maka kita mau mengambil bagian itu? Halo? Halo? Baik, kalau kita mau mengambil bagian itu, mari kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Yang seturut daripada kehendak dan rencana Tuhan. Karena kita mau hidup di dalam rencana Tuhan. Kita mau hidup oleh roh. Hidup oleh roh adalah hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita lihat 1 Petrus 3 ayat 1. Boleh baca? Wanita-wanita yang baca 1 Petrus 3 ayat 1. Mungkin ada mic yang bisa dipakai. Kasih ke ibu-ibu. Satu Petrus 3 ayat 1. Nanti buat tahu. Ya, boleh ibu baca. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kita lihat, hidup di dalam roh adalah hidup di dalam kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan kehendak Tuhan yang ingin agar istri melakukan bagiannya. Alkitab katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Benar enggak ibu-ibu? Benar. Dikatakan, hai istri, tunduk kepada suamimu. Coba saya tanya dulu, kira-kira coba kita lihat kedalaman hati kita. Sudahkah kita menjadi istri yang tunduk kepada suami? Ada amin? Hari ini kita mau hidup di dalam roh. Kita mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Dengan cara kita mengambil bagiannya kita. Dan Tuhan akan mengambil bagiannya dia. Istri, tunduk kepada suamimu. Saya yakin dan percaya kalau istri tunduk kepada suami. Saya yakin dan percaya keluarga itu pasti akan menjadi keluarga yang berbahagia. Seperti apa istri harus tunduk kepada suami? Seperti apa istri harus tunduk kepada suami? Coba kita lihat Efesus 5. Kita lihat Efesus 5. Efesus 5 ayat 22. Firman Tuhan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Amin. Kita lihat tadi dia katakan begini, Alkitab katakan dengan jelas, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada. Kita harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Ada amin? Kita menjadi istri, Alkitab katakan Tuhan berkehendak agar kita menjadi istri yang tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Saya mau tanya dulu, kira-kira kita mau tunduk kepada suami yang bagaimana? Saya mau tanya dulu, kira-kira kita mau tunduk sama suami yang bagaimana? Coba kita lihat 1 Petrus 3 tadi ayat 1. Kepada suami yang bagaimana kita mau tunduk? Apakah kita mau tunduk kepada suami yang suka selingkuh? Mau? Enggak mau. Apakah kita harus tunduk kepada suami yang suka mukul istri? Ibu gimana jawabannya? Gimana ibu? Tidak. Baik, kita lihat Alkitab katakan apa. Baik. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya tujuannya kita tunduk kepada suami apa? Kita lihat ini. Supaya jika ada di antara mereka, siapa mereka ini? Mereka ini adalah suami kita. Supaya jika ada di antara suami yang tidak taat kepada firman. Saya mau tanya dulu, apa ciri-ciri suami yang tidak taat firman? Nah,
Suami yang tidak taat firman, saya yakin dia percaya itu suka mukul. Benar? Suami yang tidak taat firman, nggak mau datang ke gereja. Makanya gereja penuh dengan ibu-ibu semua. Benar nggak? Suami yang tidak, kita lihat. Suami yang tidak taat firman, saya yakin dia percaya. Suami itu suka mabuk-mabukan. Kalau udah pulang mabuk, alaniho doi. Benar nggak? Tapi Alkitab katakan apa? Alkitab berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu yang nggak taat firman tadi. Tunduklah kepada suamimu yang nggak benar tadi. Benar nggak? Halo, hai istri. Benar nggak? Saya tidak merubah dan saya tidak perlu menjabarkan. Saya nggak perlu menjabarkan sekali. Kita tinggal baca. Saya nggak perlu menafsirkan lebih dalam lagi. Kita udah bisa lihat. Alkitab katakan Tuhan berkehendak agar kita menjadi istri harus tunduk kepada suami yang tidak taat firman. Benar kan? Ibu benar? Saya tidak merubah kalimatnya. Saya nggak berani merubah setiap kata yang ada di firman Tuhan ini. Tuhan berkehendak agar kita istri harus tunduk kepada suami. Kita lihat. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kita lihat. Supaya jika ada di antara suami yang tidak taat kepada firman, suami juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Benar? Benar? Ini tujuan Allah itu jelas. Karena Allah kita bukan Allah yang asal ngomong. Allah kita memiliki tujuan dan rencana yang akhirnya memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Allah inginkan dari kita. Ingat, hidup di dalam roh. Seperti kita lihat di sini. Hidup di dalam roh menuai hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah hidup yang berbahagia. Amin. Dikatakan dengan jelas. Supaya jika ada suami yang tidak taat kepada firman, suami juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ingat ini baik-baik. Dalam rencana Tuhan di kitab Kejadian, wanita diciptakan tujuannya sebagai apa? Inilah maksud ayat itu. Wanita itu diciptakan tujuannya menjadi seorang penolong bagi suami yang tidak taat firman. Saya mau tanya, kalau kita sebagai berfungsi, kalau kita diciptakan yang harusnya berfungsi sebagai seorang penolong, ada orang yang harus kita tolong. Posisi kita kira-kira harusnya ada di mana? Halo? Kalau ada orang yang harus kita tolong, kira-kira posisi kita harusnya ada di mana? Kita harus dekat orang yang harus kita tolong itu. Benar? Tapi begitu banyak, cerai saja kita, aku gak kuat. Kita bukan menolong, tapi kita menjauh daripada itu. Kita gak mau tunduk. Benar gak? Kita lihat satu contoh. Seorang wanita yang tunduk kepada perintah Allah. Siapa itu? Siapa itu? Maria. Amin. Coba kita lihat. Kita lihat Alkitab kita. Lukas 1 ayat 31. Lukas 1 ayat 31. Kita lihat. Malaikat Gabriel datang menjumpai Maria. Dan malaikat berkata begini. Sesungguhnya engkau Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin. Tujuannya apa? Tujuannya Maria mengandung Yesus. Tujuannya apa? Malaikat Gabriel berkata, karena Yesuslah nanti yang akan menyelamatkan umat manusia. Ini tujuannya. Dan kita sebagai istri, tujuannya apa kita taat kepada suami? Tujuannya apa kita tunduk kepada suami? Tujuannya
agar keluarga kita dipulihkan. Ada amin? Bukan supaya keluarga kita bercerai. Kita lihat apa kata Maria kepada malaikat Gabriel. Kita lihat ayat yang ke-38. Kita lihat ayat ke-38. Ayat 38. 38. Hah? Iya. Nah, nggak ada lagi ayat di bawah. Iya, lagi. Ya, katanya begini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maria berkata kepada malaikat Gabriel, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Ingat, keinginan roh adalah keinginan di dalam kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan, Tuhan ingin agar keluarga bahagia. Kita lihat Maria, dia tunduk. Kita lihat juga lagi contoh. Di dalam kitab Yohanes ada pernikahan di Kana. Pernikahan itu baru saja dimulai. Tetapi anggur itu habis. Kebahagiaan rumah tangga itu habis. Padahal mereka baru nikah. Kita lihat. Terjadi mujizat di Kana itu. Dan di Kana itulah pertama kejadian yang nyata, yang realita, air berubah menjadi anggur. Di dalam pernikahan di Kana, maka Allah menginginkan agar keluarga-keluarga bahagia. Kenapa bisa terjadi mujizat itu di Kana? Yang pertama, karena Yesus diundang di dalam pernikahan itu. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita mengundang Yesus masuk ke dalam pernikahan kita? Sudahkah kita mengundang Yesus masuk dalam rumah tangga kita? Yang kedua, kenapa bisa terjadi mujizat di Kana sehingga air bisa berubah menjadi anggur? Semua terjadi karena ketaatan seorang pelayan. Amin. Kita lihat Yohanes 2 ayat 7. Kita lihat Yohanes 2 ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, kalimat ini sama dengan yang dikatakan di 1 Petrus 3 ayat 1. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Itu adalah perintah. Itu bukan sekedar saran. Itu bukan hanya sekedar ide dari Tuhan. Atau sekedar usul daripada Tuhan. Itu adalah perintah. Itu sama dengan kata Yesus kepada pelayan-pelayan ini. Isilah tempayan itu penuh dengan air. Apa kata pelayan itu? Ada komentar? Halo? Halo? Ada komentar dari pelayan itu? Enggak ada. Yang ada apa? Ketaatan. Mujizat terjadi di Kana. Air berubah menjadi anggur. Itu diakibatkan karena adanya ketaatan. Maka daripada itu kalau kita mau memiliki keluarga yang berbahagia, marilah kita taat kepada setiap perintah Tuhan. Itu bukan hanya sekedar usul atau sekedar pendapat daripada Tuhan. Tapi itu adalah perintah daripada Tuhan. Kita kembali kepada 1 Petrus 3 tadi ayat 1. Apa yang terjadi di dalam realita kehidupan? Kita lihat. 1 Petrus 3 ayat 1. 1 Petrus 3 itu 2 Petrus. Demikian juga hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan. Tangkap kalimatnya. Mereka juga tanpa perkataan. Kita lihat. Begitu banyak istri-istri begini. Begitu suaminya melakukan kebenaran. Ributnya. Saya bekas pemakai narkoba. Saya bekas bajingan. Di Jakarta sana, khususnya wilayah Jakarta Selatan Blok M itu saya memimpin tukang copet. Saya memimpin perampok. Tapi setiap saya pulang mabuk, setiap saya pulang dari manapun, setiap saya pulang, istri saya selalu memberi air minum buat saya. Dia nggak peduli maukah saya marah, maukah saya ngamuk, dia nggak peduli. Yang dia tahu,
Dia hanya mengambil air minum kepada saya. Papa, ini minumnya. Dia nggak peduli saya mau marah, saya mau pukul, dia nggak peduli. Yang dia lakukan cuman dia mengambil air. Sekarang saya baru tahu. Begitu saya pulang mabuk, begitu saya pulang marah-marah, waktu saya minum air itu. Air yang diberikan istri saya. Coba kalau kita lagi marah, dikasih minum air, kira-kira gimana perasaan kita? Halo? Lega kan? Makanya istri saya cukup pintar. Untuk melunakkan hati saya dia pintar sekali. Gak perlu pakai air jam-jam. Cuman air putih dari dapur diambilnya. Begitu banyak orang supaya bisa suaminya berubah. Dia pergi ke dukun ngambil air jam-jam. Bukannya berubah. Malah kacau rumah tangganya. Ada amin? Tolong dulu aku Pak Dukun. Supaya suamiku tunduk sama aku. Supaya suamiku sayang sama aku. Waduh. Istri Pak Dukun aja gak tunduk-tunduk. Kadang-kadang aneh kita orang hidup ini. Datang kepada dukun, motor kehilangan nanya dukun. Dukun aja kalau kehilangan motor nanya polisi kok. Ya kan coba kalau dukun kehilangan motor kemana dia nanya? Lapor polisi juga. Sama aja ngapain kita ngelapor sama dia. Emang bisa balik motor kita. Nanti akhirnya dia adu domba lah kita. Itu yang rambutnya keriting-keriting itu yang curi. Gitu. Benar nggak? Semakinlah kita diadu domba. Alkitab katakan begini. Kita lihat. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kita lihat yang banyak terjadi di dalam realita. Waktu suami kita marah-marah, kita ketakutan, istri-istri ketakutan. Tapi waktu suaminya pergi, istri tadi ngomong sama anaknya, itulah kau lihatlah itu bapakmu itu. Kau lihat itu bapakmu itu, aku dimarah-marahin terus. Istri, dengarkan ini baik-baik. Tanpa kita sadarin, itu sudah kita mentransfer spirit kepada anak kita. Supaya anak kita benci kepada bapaknya. Ada amin? Tanpa kita sadarin, waktu kita berkata seperti itu. Itulah kau tengok bapakmu itu. Saya lihat pria-pria ketawa semua. Ntar dapat bagian. Iya kalau lagi dibicarakan istri. Yang laki-laki lihat, wah ini Pak ini yang saya lama kali saya tunggu kalimat ini. Gak pernah saya dengar kalimat ini Pak. Saya bangga kali dengar ini. Nanti. Ada ayat 7-nya. Ini ayat 1 dulu. Amin. Begitu suaminya pergi, dia ngadu sama anaknya. Kau tengok itu bapakmu itu. Kau lihat itu, kau tengok aku dimarahin terus, dipukulin terus. Tanpa kita sadari sebagai istri, kita sudah mentransfer kebencian kepada anak kita. Sehingga jangan salahkan kalau anak kita, dia benci kepada bapaknya. Ada amin. Maka dari itu kalau ada masalah yang kita hadapin. Kalau suami kita marah. Alkitab katakan tanpa perkataan itu bukan diam. Itu bukan pasif. Tetapi itu aktif. Cuman tujuannya yang beda. Kalau kita kan banyak aktifnya kan kepada suami kita. Dari mana aja kau? Giliran kita dimarahin kita lawan. Emang aku takut sama kau. Alkitab katakan kita diam tanpa perkataan. Diam kepada suami. Tapi kepada Tuhan. Kita berteriak kepada Tuhan. Kita menangis. Tuhan tolong suamiku Tuhan. Tolong suamiku. Sebenarnya suami kita ingin melakukan kebaikan seperti kitab Roma tadi. Tapi ada benih dosa di dalam dirinya. Sehingga dia tidak melakukan apa yang dia inginkan. Bahkan dia melakukan apa yang dia benci. Gak ada tuh nanti aku kalau nikah. Kupukulin aja istriku nanti. Gak ada tuh laki-laki yang punya cita-cita seperti itu. Tapi karena diakibatkan dosa dari Adam, dosa dari nenek moyang memiliki karakter yang sama. Benar nggak? Maka dari itu marilah kita istri. Kita harus bisa berfungsi sebagai seorang penolong. Agar menyelamatkan rumah tangga kita. Menyelamatkan pernikahan kita. Menyelamatkan anak-anak kita. Perceraian bukan solusi. Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, aku benci dengan perceraian. Halo? Halo? Alkitab dengan jelas katakan, aku benci dengan perceraian. Coba tahu nggak? Kalau kita dibenci Tuhan, akibatnya apa? Akibatnya apa kalau kita dibenci Tuhan? Menderita sengsara. Amin. Maka dari itu, hidup di dalam roh.
adalah hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan agar istri tunduk kepada suami. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana bisa istri tadi bisa berfungsi sebagai seorang penolong kepada suami yang gak benar tadi? Bagaimana agar istri tadi bisa berfungsi sebagai seorang penolong kepada suami yang brengsek tadi? Bagaimana caranya? Cara yang pertama yang harus kita lakukan agar kita bisa berfungsi sebagai seorang penolong. Yang pertama, ampuni setiap kesalahan yang sudah dilakukan oleh suami kita. Halo? Hai istri-istri. Ampuni atas setiap perbuatan salah yang sudah dilakukan suami kita. Tahukah saudara terkasih di tempat ini? Waktu kita menyimpan kesalahan suami kita di hati kita. Waktu kita mengeluarkan kata-kata, kesalahan itu adalah sampah. Kesalahan itu adalah dosa. Kesalahan itu adalah kotoran. Waktu kita berkata-kata, mengeluarkan perkataan kita kepada siapapun. Kepada suami kita, kepada anak kita, kepada siapapun yang berjumpa dengan kita. Maka yang menguap dari hati adalah sampah. Apa akibatnya? Coba cium dulu bau sampah, enak enggak? Begitulah kalau kita masih menyimpan kesalahan suami kita. Perkataan kita itu tidak enak didengar orang. Itu menyakitkan telinga dan menyakitkan hati orang mendengarnya. Amin. Maka daripada itu, kita harus bisa berfungsi sebagai penolong bagi suami kita. Dengan cara kita tunduk. Nggak mungkin kita bisa tunduk kepada suami kita kalau kita tidak tunduk kepada Tuhan. Dengarkan ini baik-baik. Tidak akan mungkin kita bisa tunduk kepada suami kita kalau kita tidak tunduk kepada Tuhan. Ada amin? Untuk kita bisa tunduk kepada suami, yang pertama kita harus tunduk kepada Tuhan. Tuhan katakan, hai istri, tunduk kepada suamimu. Tunduk kepada setiap perkataan benih firman Tuhan. Baru kita bisa berfungsi menjadi istri yang bijaksana. Menjadi istri seorang penolong. Ada amin? Baik, sekarang kita buka ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Ayat 7. 7. Dengarkan ini baik-baik. Untuk kita bisa berfungsi sebagai seorang penolong bagi suami kita yang brengsek tadi. Kita harus mengampuni setiap perkataannya, perbuatannya yang salah di hadapan kita. Ada amin? Tapi ada hal yang lain lagi. Mungkin ada problem masalah yang sebelum kita nikah. Mungkin sebelum nikah kita pernah begini. Waktu kita masih hidup sama bapak kita. Waktu kita pernah hidup sama mama kita. Sebelum kita menikah. Kita pernah melihat bapak kita memukul mama kita. Mungkin kita pernah melihat. Kita melihat tontonan yang gak baik. Itu yang terekam di dalam pikiran kita. Kita melihat bapak kita menendang istri kita, menendang mama kita. Bahkan memaki-maki mama kita. Dan itu yang terpatri dalam pikiran kita. Sehingga kita berpikir begini, satu hari nanti aku tidak akan mungkin mau menjadi seperti mama yang ditindas oleh suami. Sehingga apa? Waktu dia masuk ke dalam pernikahan, dia bawa luka itu ke dalam pernikahan. Dia simpan di pikiran alam bawah tidak sadarnya. Sehingga dia pakai satu kekuatan itu tadi, kekuatan kepahitan tadi. Membangun rumah tangganya. Dan ke rumah tangga itu tidak akan mungkin bahagia. Ada amin? Makanya untuk kita bisa berfungsi sebagai seorang penolong. Ampunin dosa suami kita. Ampunin dosa orang-orang sebelum kita menikah. Mungkin itu bapak kita. Mungkin itu mantan pacar kita. Atau mungkin siapapun itu. Kita harus melepaskan pengampunan itu. Agar apa? Hati kita dikuduskan. Hati kita disucikan. Ada amin? Kita harus membuang luka itu. Luka yang di luar pernikahan. Dan luka yang ada di dalam pernikahan. Sekarang boleh baca pria. 1 Petrus 3 ayat 7. Boleh baca adik. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu hai suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan
supaya doamu jangan terhalang. Hidup di dalam roh adalah hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan Tuhan inginkan setiap kita memiliki keluarga yang berbahagia. Keluarga yang membawa dampak yang baik dimanapun kita berada. Untuk bisa terjadi keluarga yang berbahagia, kita lihat Alkitab katakan kepada suami. Dia katakan, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, agar doamu tidak terhalang. Amin. Alkitab katakan dengan jelas, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup di dalam roh adalah hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan agar suami lakukan adalah jadikan istrimu sebagai teman dari kasih karunia Allah. Kita lihat, jadikan istrimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah. Tuhan menginginkan agar setiap suami bisa menjadikan istrinya sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah. Apa yang dimaksud dengan kasih karunia Allah? Kalau kita lihat Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Tapi kita diselamatkan karena apa? Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu berbicara tentang apa? Kasih karunia Allah itu kita lihat di salib. Kasih karunia Allah itu berbicara tentang pengampunan. Kalau nggak ada kasih karunia Allah, kalau nggak ada pengampunan yang diberikan kepada Allah, kira-kira bisa nggak kita hidup? Nggak akan mungkin kita bisa hidup di dalam kebahagiaan. Tapi karena kemurahan Allah tadi, karena kasih Allah tadi, dia yang seharusnya kita yang ada di salib itu, dia gantikan kita. Itulah yang disebut dengan kasih karunia Allah. Ada amin? Jadi kita harus menjadikan istri kita sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah. Maksudnya, marilah kita memakai hukum kasih karunia, hukum pengampunan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Untuk kita bisa menjadikan istri kita sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Bagaimana caranya? Alkitab katakan dengan jelas, hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Amin. Suami harus hidup bijaksana kepada istri. Dan kebijaksanaan yang bagaimana yang harus suami lakukan kepada istri. Coba kita lihat satu Kejadian 7 ayat 7. Kita lihat. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan, ayo sama-sama bersuara. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan, kurang kuat, kayaknya kurang antusias ini. Mau keluarga bahagia enggak? Haleluya. Kalau kita mau keluarga kita bahagia, kita harus bisa menjadi umat yang antusias. Sekali kita lihat. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu, ia bersama-sama dengan anak-anaknya. Yang kedua bersama dengan Istrinya. Yang ketiga bersama dengan Istri anak-anaknya. Dijadikan nomor berapa istri? Kedua. Kita lihat. Kejadian 8 ayat 15. Kita lihat. Kejadian 8 ayat 15. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Lalu Allah memerintahkan Nuh. Dan perintahnya apa? Ayat 16. Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, bersama-sama dengan anak-anakmu, bersama dengan istri anak-anakmu. Apa bedanya? Kalau Nuh tadi waktu masuk ke bahtera itu, dia masuk bersama-sama dengan anak-anaknya. Dan Allah menegur Nuh, Nuh bukan begitu caranya. Tetapi masuklah engkau bersama-sama dengan istrimu. Maksud Tuhan begini, jadikan istri kita yang nomor satu setelah Tuhan. Halo pria-pria.
Shalom suami-suami. Shalom suami-suami. Kita harus menjadikan istri kita yang nomor satu setelah Tuhan. Kalau orang Batak nggak mungkin itu bisa terjadi. Karena ada statement yang sudah mendarah daging bagi kita orang Batak ini. Anak kokido. Berarti kalau anak kita kekayaan menjadi harta kekayaan kita, istri kita jadi apa? Kalau anak menjadi kekayaan bagi kita, berarti istri kita jadi apa? Waktu kemarin saya ada di penjara Labuan Deli, seorang suami berkata gini, Pak, saya kira istri saya tuh pembawa sial selama ini, Pak. Saya kira istri saya tuh yang membuat hidup saya menderita, Pak. Padahal dia yang membuat istrinya yang menderita. Tapi dia lempar kesalahan itu kepada istrinya. Istri saya yang membawa sial. Banyak kali pria-pria berkata seperti ini gara-gara kaunya ini. Ini kaunya penyebab ini. Karena sekarang saya lihat istri-istri udah mulai senyum-senyum dia. Udah mulai ketawa-ketawa dia. Gantian Bapak. Tadi istri-istri tegang kali. Suami-suami senyum-senyum. Suami-suami senyum-senyum tadi lebar-lebar kali suaminya. Tapi sekarang terbalik ku tengok. Suami-suami malah istri-istri lebar kali senyumnya. Halo? Alkitab inginkan, Yesus inginkan supaya kita menjadikan istri kita yang nomor satu setelah Tuhan. Begitu banyak kita menjadikan istri kita kalau nomor Nuh menjadi istrinya nomor 2. Coba selidikin hati kita. Kira-kira kita menjadikan istri kita nomor berapa? Halo? Kita menjadikan istri kita nomor berapa? Suami-suami. Jangan jadikan hobi kita yang nomor satu. Begitu banyak suami yang menjadikan hobinya yang nomor satu. Amin. Anaknya udah berak celana juga nggak peduli tuh. Papa tolong lu anak kita itu udah berak celana itu. Bentar lagi dimakannya nasi itu. Apa nggak minta cerai istrinya? Banyak kali loh. Yang berkata begini istri-istri hamba Tuhan ini. Saya bukan menjelekkan hamba Tuhan karena saya juga hamba Tuhan. Kenapa saya dulu pun begitunya. Banyak kali istri-istri hamba Tuhan begini. Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan. Aku rindu Tuhan suamiku mendoakan aku Tuhan. Suamiku gak pernah lagi mendoakan aku Tuhan. Dia sibuk dengan pelayanannya Tuhan. Begitu banyak hamba Tuhan yang menjadikan pelayanannya yang nomor satu. Pagi pergi pelayanan. Khotbah di kantor jam 12 sampai jam 1. Ada lagi diundang di sana acara. Pulang-pulang sore udah capek. Kapan lagi ada waktunya untuk melayani istrinya? Pulang-pulang udah basi-basian. Ada cerita satu. Seorang hamba Tuhan yang sama-sama saya waktu kami digembleng di hutan. Untuk perubahan karakter. Hamba Tuhan ini bicara, waktu dia kesaksian berkata begini. Setiap saya pulang, setiap saya mau berangkat kerja, saya katakan sama istri saya. Mama, I love you. Saya cium pipi kiri, saya cium pipi kanannya, saya cium keningnya. Aku sayang samamu. Dia sebagai hamba Tuhan yang menggembalakan satu gereja. Dia juga seorang pengusaha. Setelah dia katakan itu dia pergi. Malamnya dia pulang, dia katakan lagi, Mama I love you. Tapi langsung tidur. Setiap hari dia lakukan gitu. Pagi berangkat pergi kerja, pagi pergi pelayanan, pulang malam. Cuman dia katakan, I love you Mama. Aku cinta padamu, aku sayang padamu. Ternyata pada suatu hari sakit istrinya ini. Sakitnya parah sekali. Infeksi tulang susung belakang. Gak bisa lagi bangun dia tidur aja. Nah pada suatu hari datanglah istrinya ini. Dia katakan begini. Papa, aku mau jujur sama Papa. Apa itu katanya? Pak, maafkan aku. Selama ini aku selingkuh sama karyawan Papa. Kayak disambar petir hamba Tuhan ini mendengar itu. Dia banting kursinya, istrinya sampai kaget untuk gak mati di tempat itu. Istrinya udah sekarat itu. Dia banting kursinya, dia kesal. Kenapa kau selingkuh kepada karyawanku? Dia masuk ke kamar, dia banting pintunya, kurang. Udah itu dia duduk di pinggir tempat tidurnya. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepadanya. Kembali kepada istrimu, tanya dengan lembut.
kenapa istrimu melakukan seperti itu? Begitu dia kembali kepada istrinya, dia duduk dengan lembut, dia taat kepada firman Tuhan. Kenapa mama lakukan itu? Papa selama ini hanya bisa katakan apa? I love you. Cium pipi kiri, cium pipi kanan, aku sayang padamu. Saya mau tanya papa, pernahkah ada waktu yang Bapak berikan kepadaku? Ada enggak waktu yang pernah Bapak berikan sama aku? Papa pergi pagi pulang malam, sampai di rumah tidur. Sampai di rumah paling makan, habis makan tidur. Tidak ada pernah ada komunikasi kita. Tidak ada pernah sempat kita berbicara. Papa sibuk dengan pelayanan, Papa sibuk dengan perusahaan Papa. Papa hanya cuma berkata apa? I love you. Mana buktinya? Papa biarkan saya sendiri. Ada amin? Kita sebagai hamba Tuhan, jangan jadikan pelayanan itu nomor satu. Karena pelayanan itu juga bisa menjadi berhala. Amin. Tapi puji Tuhan, seorang hamba Tuhan ini, dia benar-benar pria yang bertanggung jawab. Setelah dia dengar itu, dia sujud menyembah kaki istrinya. Maafkan aku. Aku nggak tahu selama ini aku salah. Mulai hari itu, dia minta izin kepada tim pengembalaannya. Hari ini aku minta off dulu. Tolong kendalikan pelayanan kita. Dia katakan kepada karyawannya, tolong kendalikan perusahaan kita. Saya mau off dulu. Saya mau ambil tanggung jawab. Saya mau merawat istri saya. Karena saya tahu ternyata saya yang salah. Dia rawat istrinya. Setelah hari yang ke-60, istrinya meninggal. Tapi istrinya meninggal dengan sukacita. Karena ada suami yang mengaku atas kesalahannya. Ada amin? Maka dari itu marilah kita sebagai pria yang tidak menjadikan istri, yang tidak menjadikan pelayanan kita, hobi kita, pekerjaan kita yang nomor satu. Tapi kita menjadikan istri kita. Waktu saya dengarkan ini pengajaran ini, waktu saya praktekkan, waktu saya pulang ke rumah habis dari pekerjaan atau dari pelayanan, setiap saya ketok pintu, anak-anak saya buka pintu. Anak-anak saya langsung, papa tangkap, anak-anak saya lari, dia lompat ke badan saya tangkap anak saya. Anak saya itu lagi, papa aku juga mau lompat. Dia lompat ke badan saya. Waktu dulu istri saya waktu pertama nikah sama saya, waktu dia masih gadis, beratnya itu cuma 47. Tapi setelah kami mempunyai anak 2, beratnya 74. Makanya dia kalah setar terus. Kalah cepat dia anak saya. Dia juga pingin sebenarnya dipeluk sama papanya, sama suaminya. Tapi baru dia mau diri gini, anak udah sampai ke finish. Tapi setelah saya pelajarin tentang pengajaran ini, begitu saya ketok pintu, anak-anak saya membuka pintu. Papa, istri papa mana? Mama mana mama? Datang anak saya mau lompat, istri papa mana? Mama mana? Itu pak. Istri saya baru mau bangun dia, karena beratnya udah 74. Enggak kayak tadi 47 gampang dia bangunnya. Saya hampirin, ayo sayang, diri sayang. Udah diri dia, baru saya peluk dia. Saya cium pipi kirinya, saya cium pipi kanannya. Kira-kira salah nggak sih? Anak-anak saya melihat. Saya yakin dan percaya. Waktu saya hidup bijaksana kepada istri saya, anak-anak saya juga pasti dia akan bisa melakukan hal yang sama. Karena dia melihat keteladanan. Ada amin? Tapi kita lihat begitu banyak keluarga-keluarga yang mempertontonkan kepada anak-anaknya. Sehingga apa? Anaknya berkata apa? Papa, suatu hari nanti kalau aku udah besar, akan kulawan papa. Amin. Begitu banyak anak-anak berkata seperti itu. Karena dia melihat satu tontonan yang tidak asik. Tapi kalau kita mempertontonkan yang baik kepada anak kita, saya yakin dan percaya, anak-anak kita juga akan melakukan hal yang sama nanti kepada istrinya. Anak-anak kita yang cewek akan berkata gini, aku mau mencari suami kayak papaku. Karena papaku mengasihi mamaku. Ada amin? Inilah yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang kedua, kebijaksanaan apa lagi yang harus kita lakukan kepada istri? Coba kita kembali kepada 1 Petrus 3 ayat 1-nya. Coba kita kembali. Masih ada waktu lagi Pak? Masih? Iya.
Ya dikit lagi. Kita lihat. Kita lihat. Ini yang sering dipakai ayat ini sama suami. Ayat ini paling sering dipakai sama suami. Coba kira-kira kalau suami yang baca ini cocok enggak? Suami-suami paling hafal ayat ini. Tujuannya apa? Supaya dia bisa menundukkan istrinya. Hai istri, kamu lengok, Alkitab itu kata apa? Hai tunduk kau sama aku. Hafal kali di ayat 1 ini. Dia berusaha untuk menundukkan istrinya. Suami-suami, ini ayat yang harus dihafal oleh istri kita. Dan ini ayat yang harus dilakukan istri kita. Bagian kita adalah ayat 7 tadi. Amin. Jangan paksa istrimu tunduk kepadamu. Lakukan aja ayat 7. Tanpa kau suruh istrimu tunduk. Waktu engkau hidup bijaksana. Waktu kau menghormati istrimu. Aku yakin dan percaya. Istrimu akan tunduk kepadamu. Ada amin? Maka daripada itu. Marilah kita sebagai suami. Hidup bijaksana kepada istri kita. Dan yang kedua. Hidup di dalam kasih karunia Allah adalah hidup yang menghormati istri. Bagaimana caranya kita bisa menghormati istri kita? Kalau kita menghormati istri kita, caranya begini. Waktu istri kita berbicara kepada kita, kita harus diam. Dalam artian begini, begitu banyak istri-istri yang sudah konseling sama saya, yang sudah ngomong sama saya di dalam pelayanan, Pak, kecewa kali aku sama suamiku, tak pernah aku dihormatinya. Waktu aku sampaikan sesuatu pendapat sama dia, dia katakan, tahu apa kau? Ini bukan urusanmu, ini urusanku ini. Begitu banyak juga waktu istri kita ngomong, suami sambil goyang kaki, sambil baca koran. Pak, aku gak pernah dihormatin sama suamiku. Tiap aku ngomong, gak pernah dipedulikannya. Dia sambil main BBM aja dia Bapak. Banyak istri yang terluka. Hanya karena suami, waktu istrinya berbicara, dia sibuk dengan aktivitasnya. Kita sebagai seorang suami harus bisa menghormati istri kita. Dengan cara apa? Waktu istri kita berbicara, marilah kita diam. Dalam arti tidak melakukan aktivitas. Yang kedua, marilah kita memandang wajahnya. Yang ketiga, marilah kita mendengar bukan hanya dengan hati. Tetapi bukan mendengar dengan telinga, tetapi kita mendengar dengan hati. Ada amin? Maukah kita menjadi pria-pria, menjadi suami-suami yang hidup bijaksana kepada istri, yang menghormati istri kita. Kalau ada dompet kita, kalau ada gaji kita, jangan diselip-selipin di kamar-kamar 13. Hidup terbuka dan jujur. Berapapun uang yang ada pada kita, jujur dan terbuka. Waktu kita hidup jujur dan terbuka, berkat Tuhan turun atas kita. Tapi waktu kita bikin lipat-lipatan kecil di dompet kita supaya gak ketahuan istri kita, maka rezeki kita makin mampet. Amin. Handphone yang dikunci-kunci ada kode-kodenya. Mulai hari ini jujur, keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Amin. Maka dari itu, kalau kita pulang ke rumah masak istri kita, kalau kita coba asin, jangan bilang asin kali nih yang mau kawin lagi nya kau. Tapi marilah kita katakan, "Ma, terima kasih ya. Kita menghormatin mereka udah capek masak itu." Kadang-kadang ngasih duit 20.000 minta makan ayam, aneh. Udah ngasih uang cuman dikit. Ini terus kau masak, ini terus kau masak. Bisa gak enak kupingku mendengar nanti. Maka itu mulai hari ini, mari kita menjadi suami yang hidup bijaksana kepada istri, yang menghormati istri kita. Ada amin? Dan anak-anak, untuk kita bisa bahagia, anak-anak dengarkan ini. Segala kepahitan mungkin kau pernah melihat bapakmu mukul istri, mungkin mamamu. Hari ini, ampuni orang tuamu. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu diakibatkan kenapa? Ada dosa yang diam di dalam suami kita. Ada dosa yang diam di dalam istri kita. Itu yang disebut perbuatan daging. Tapi hari ini, marilah kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, hidup di dalam roh. Yaitu hidup di dalam kehendak Tuhan. Karena hidup di dalam kehendak Tuhan, Tuhan inginkan keluarga kita bahagia. Ada amin? Ada amin? Saya kasih contoh yang gampang. Saya kasih contoh. Ini yang terakhir. Mungkin ada yang bisa bantu saya Pak? Mungkin ada yang bisa.
bisa bantu. Ini yang terakhir. Kemarin Bapak Bupati berkata supaya di Sidikalang ini dijauhkan daripada seks bebas. Alkitab katakan diberkati dulu baru beranak cucu. Jangan udah hamil baru minta, Pak Pendeta berkati kami Pak. Bukan seperti itu. Alkitab katakan kita harus diberkati dulu baru beranak cucu. Contoh, ini adalah wanita yang belum menikah. Bentar, Pak, ya. Ini adalah wanita yang belum menikah. Ini adalah pria yang belum menikah. Mereka dipersatukan dalam pernikahan kudus. Amin. Mereka disatukan dalam pernikahan kudus. Diberkati dulu baru beranak cucu. Itu akan menjadi seperti ini. Akan melekat seperti ini. Ada amin? Dia akan melekat seperti ini. Tidak ada sisi yang terbuang. Tapi waktu kita melakukan hal seperti ini. Hamil dulu baru diberkatin. Itu bukan pernikahan kudus. Itu namanya pernikahan kudis. Tahu kudis? Kalau pernikahan kudis, akibatnya akan begini. Masih ada keretakan. Amin. Masih ada keretakan. Kalau kudis itu, kalau udah gembung dia udah besar, meletus itu keluar nananya. Akhirnya timbul kebocoran. Amin. Berapapun berkat yang dicurahkan Tuhan, habis itu. Dimakan belalang pelahap, dimakan belalang pelompat. Yang ada apa? Rumah tangga tadi itu menjadi bulan-bulanan, bukan bulan madu lagi. Itu makanya pernikahan di Kana anggurnya sudah habis. Padahal baru menikah. Kenapa? Pernikahan tadi. Pernikahan kudus. Tapi waktu kita melakukan pernikahan kita. Menjadi pernikahan yang kudus. Alkitab katakan seperti ini. Tolong Pak. Alkitab katakan begini. Jika dua orang sepakat meminta dalam namaku. Apa katanya lagi? Apa katanya? Coba kita lihat Alkitab kita. Coba buka ayatnya. Coba lihat. Bentar Pak ya. Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Ini yang terakhir. Matius 18. Dan lagi aku berkata kepadamu. Jika dua orang meminta dalam namaku. Jika dua orang ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Kita lihat. Waktu suami istri sama anak-anaknya. Jika 2-3 orang sepakat. Ada istri, ada suami, ada anak. Mereka bersepakat mengadakan mezbah doa dalam rumah tangga. Suami dan istri ini hidup di dalam pernikahan kudus. Dan Alkitab katakan jika 2 atau 3 orang sepakat. Mereka berpegangan tangan meminta kepada Yesus. Meminta kepada Bapa. Bapa berkatilah rumah tangga kami. Maka berkat itu akan turun. Benar? Bapa berkatilah kehidupan finansial kami. Kami butuh anak-anak kami. Biaya studi dan sekolahnya. Maka Tuhan kita mendengar. Berkat itu turun. Bapa berilah dalam keluarga kami damai sejahtera. Sukacita Tuhan mendengar. Dan Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang dapat menikmatin keluarga itu. Sang suami dapat menikmatin air berkat itu. Hatinya lega, hatinya bahagia. Ada amin. Istri betah di rumah, nggak suka ngerumpi ke rumah tetangga. Karena dia bahagia bersama anak-anaknya, dia bahagia bersama suaminya. Waktu dia menerima berkat itu, dia terima berkat itu. Berkat itu tercurah. Walaupun makan ikan asin, bahagia hatinya. Ada amin. Waktu anak-anak, orang tuanya semua nonton. Duduk di pangku, di ruang tamu. Anak ada, bapak ada, istri ada, mereka ketawa. Ada film-film lucu, mereka ketawa bersama. Tapi begitu banyak anak-anak yang sibuk di gereja tua sana. Dia gak mau duduk sama mamanya. Anak itu menikmatin keluarga bahagia itu. Amin. Tapi coba kita lihat keluarga ini. Keluarga yang di dalam pernikahan kudis tadi. Hamil. Baru minta diberkati sama Pak Pendeta. Udah ranggu sama Pendeta gak jujur lagi.
Enggak Pak, kami enggak ada apa-apa kok. Enggak, kami masih perawan dan masih orasinil loh Pak katanya. Padahal udah gembung perutnya. Cuma dikempes-kempesinya biar kaitan kempis. Ditarik perutnya ke belakang. Berbohong lagi. Maka hidup orang seperti itu. Nih seperti ini. Mau dituang berkat kira-kira bisa tertampung enggak? Salom, yang belum berkeluarga kira-kira kalau pernikahan seperti ini kira-kira kalau dituang berkat bisa tertampung enggak? Berkat itu habis. Maka dari itu kalau kita sebagai orang tua yang pernah mengalami ini, mulai hari ini mari kita sebagai suami dan istri berpegang tangan. Kita mohon kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, ampuni saya karena pernikahan saya tidak kudus. Dan mulai hari ini saya mau Tuhan memberkati keluarga saya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri.